Dan saya mudah tidur, mau dimanapun juga. Ya mantan gembel biasanya di pasar yang kumuh, yang bau itu bisa lelap kan. Iya. Sampai pernah diguyur satpam karena telat bangun kan. Sempat diberikan pisau Ya masih ingat ke ya. Kaseto Iya. dan dibilang katanya kalau kamu mau bertahan hidup di Jakarta kamu harus pegang pisau ini untuk nodong orang. Betul. Pokoknya apapun juga yang paling bisa melindungi kamu, artinya bisa membuat kamu terus bisa menapak tangga yang menuju ke arah keberhasilan nanti, adalah yang paling penting, jadilah orang yang baik. Kaseto punya tips nih katanya untuk para parents bisa membantu mengajarkan anaknya khususnya di saat-saat seperti ini, katanya harus menjadi orang tua yang gembira. Oh iya. Iya nggak, kita harus jadi orang tua gembira dan membuat suasana gembira gitu untuk anak belajar. Iya, prinsipnya itu. Artinya betul-betul pertama makna gembira ini selalu semangat, selalu penuh rasa syukur, optimis begitu. Tapi ini juga singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Nah, untuk G adalah gerak. Jadi saat sekarang apalagi di era pandemi ini jangan mager. Jadi banyak bergerak supaya darah mengalir lancar. Karena biasanya kan kita juga bergerak kalau naik bis, mengejar bis atau apa. Nah tiba-tiba di rumah saja ini juga bisa banyak menimbulkan jadi lemah, jadi mudah terserang penyakit. Dan jadi bergerak itu apa saja bisa. Bekerja, mencuci, mengepel itu bergerak. Kalau enggak ya olahraga yang ringan, lompat-lompat. Kalau dulu lari pagi mengelilingi meja makan sampai 100 kali misalnya, itu juga udah berkeringat, basah kuyup kan. Jadi jangan mager tapi bergeraklah. Kemudian E-nya adalah emosi cerdas. Jadi kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh marah, tapi tidak membanting pintu, melempar piring, atau mengutip segala koleksi kebun binatang begitu. Sampaikan sayang, ayah marah atau mama marah. Kenapa? Waktu itu kan kita janji sepakat sudah dibicarakan dalam rapat keluarga misalnya. Nah, kedua M. M-nya juga makan dan minum teratur. Ya, makan yang berkualitas lah. Kemudian sayur buah-buahan bagus sekali. Lalu B-nya bersyukur, beribadah dan berdoa. Jadi dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak meninggalkannya, tapi terus semua dilakukan dengan penuh seperti yang diajarkan gitu oleh agama masing-masing. I-nya, nah ini, I-nya juga harus ada waktu istirahat. Istirahat tidur. Saya sendiri mencoba mengatur tidur 8 jam. Dan saya mudah tidur, mau dimanapun juga. Ya mantan gembel biasanya di pasar yang kumuh, yang bau itu bisa lelap kan. Sampai pernah diguyur satpam karena telat bangun kan. Jadi sangat mudah tidur. Tapi itu dengan pikiran tenang, istirahat juga harus berkualitas. 8 jam per hari ya? Iya, betul. Lalu IR-nya, nah IR-nya adalah rukun dalam keluarga. Jadi jangan membesar-besarkan masalah, tetap mengedepankan kebersamaan. Itu R-nya. Dan A-nya, ya walaupun dalam keadaan sekarang tetap aktif berkarya. Berkarya baik orang tua, berkarya untuk anak ya belajar atau apa saja. Berkarya bisa tadi mendukung ekonomi keluarga atau mungkin juga entah mengarang. Ada seorang remaja melaporkan punya sebuah buku yang sudah siap dicetak kalau memang ada pencetak mau, yaitu buku catatan selama sekian bulan berada di rumah saja. Nah itu kan hasil karya atau kreativitas kan, dan ditulis oleh remaja ya, anak-anak ya. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Jadi gembira adalah tadi perpaduan itu sehingga ada keseimbangan dalam hidup ini. Nah itu salah satu hal yang saya suka dengan Kaseto adalah bisa membuat hal yang rumit menjadi sederhana, gampang diingat, mudah dimengerti, dan bisa langsung diaplikasikan. Betul. Iya, jadi ada makna dan ada runutannya bahkan ya, gembira. Ini jadi gampang diingat nih sekarang. Iya. Oke. Nah, Kaseto kan pasti pernah mengalami masa-masa sulit ya. Contohnya kayak tadi hampir bunuh diri bahkan waktu itu. Hampir udah pakai tali segala kan. Bener gak? Waktu itu berarti SMA ya? SMA ya, sedang ya udah pakai tali. Ini saya pernah juga udah pegang pisau, saya coba gini, sakit juga pernah begitu. Enggak, udah. Jadi sempat begitu. Dan itu
saya sempat ceritakan juga kepada saudara kembar saya gitu. Jangan dong. Itu sebagai umat beragama nggak boleh itu, dia ingatkan saya. Iya, saya sempat ini aja hampir ketidakseimbangan hilaf ya. Iya. Jadi udah kayaknya saya bilang enggak, saya harus optimis. Nah, saya biasa waktu itu menulis di buku harian. Jadi apapun juga saya mengobarkan semangat, saya pokoknya memberi semangat kepada diri saya sendiri untuk tidak mundur, tidak menyerah. Nah, gimana caranya? Nah, waktu itu memang saya sering dengar berita di radio, mungkin koran yang saya jual itu tentang keberhasilan Pak Ali Sadikin waktu jadi gubernur Jakarta. Nah, itulah yang mendorong saya, jangan-jangan saya ke Jakarta gampang cari kerjaan di sana gitu. Makanya dengan segala cara saya mencoba untuk mengumpulkan uang dari hasil apapun juga untuk beli tiket kereta api ke Jakarta waktu itu gitu. Oke. Berarti di saat titik terendah apa yang tiba-tiba teringat? Karena kan pasti kan ada momen sadarnya. Ya itu karena saya ya di dalam beribadah saya selalu tanyakan kepada Yang Maha Kuasa ibaratnya apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya lakukan, mohon saya diberi petunjuk, selalu begitu. Makanya saya dengan Gembira B tadi ya selalu bersyukur, selalu berdoa dan sebagainya, itu memang untuk penguatan batin saya gitu. Ya mungkin ada secerah inspirasi udah ke Jakarta dengan segala cara, pokoknya siap menghadapi badai yang sedahsyat apapun juga, toh sudah terbajakan di kota Surabaya, kota pahlawan itu. Jadi modal itu yang membuat saya semangat lah. Oke, walaupun setelah itu ke Jakarta ternyata lebih susah daripada yang sebelumnya, ya kan? Betul. Bahkan sampai sempat diberikan pisau masih ingat, ke Kak Seto dan dibilang katanya kalau kamu mau bertahan hidup di Jakarta kamu harus pegang pisau ini untuk nodong orang. Betul. Iya, waktu itu pas menjelang Lebaran ya. Jadi ini mau Lebaran, banyak orang lewat itu. Wah, bawa pasti Lebaran bawa uang segala macam. Udah, kamu pakai ini, kamu hidup di Jakarta perlu ini gitu. Saya udah pegang pisau itu. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah saya selalu berdoa, bersujud gitu. Enggak deh, saya kembalikan. Saya enggak. Dan anehnya kira-kira sebulan atau 1,5 bulan yang lalu saya juga mencoba untuk belajar dari Miss Mary ya, bikin semacam podcast semacam gini. Nah, saya mengundang Mas Roy Martin. Sebelum mulai, langsung kita sama-sama pakai masker. Kak Seto, saya bawa tamu nih. Ingat nggak sama orang ini? Gitu. Saya sih, terus begitu dia menyebut nama kecil saya bilang, saya ingat, saya bilang. Terus saya bilang, saya belum bisa menebak, dia buka, dia nyebut nama itu. Akhirnya kami berpelukan dan orang itu yang memberi pisau itu. Wow. Jadi sekitar sudah 50 tahun yang lalu itu kira-kira itu. Jadi ya beliau juga pengalaman, kemudian sempat ke Salatiga, kemudian bertemu dengan Mas Roy Martin dan terus membantu beliau begitu. Jadi begitu dengar bahwa Mas Roy Martin itu saya undang, bilang saya mau ketemu dia nih, teman saya. Waktu itu sebenarnya memang kenal di Jakarta atau emang orang nggak kenal? Kenal. Saya ingatnya juga pernah masa kecil juga gitu loh. Jadi makanya waktu ini ketemu lagi gitu. Jadi saya langsung telepon saudara kembar saya. Kamu ingat gak ini? Saya sebutkan namanya. Ya udah, jadi suatu saat kita akan reuni lagi nanti. Benar luar biasa dan disitulah saya bisa belajar bahwa kadang sesuatu yang tidak mengenakan di saat itu setelah bertahun-tahun kemudian kita melihat kembali, hal itu menjadi biasa. Kita bahkan menertawakan masa-masa sulit itu, iya kan? Maksudnya pada saat itu saya yakin mungkin jangankan tertawa, untuk hidup biasa tersenyum aja pasti nggak mudah kan, dengan kehidupan yang sangat keras. Tapi sekarang setelah semua itu berlalu, kita bisa melihat kembali, bukan hanya mendapatkan pembelajarannya, tapi mengenang kembali masa-masa sulit itu ya. Betul. Iya. Itu luar biasa sih. Oke. Nah, jadi kalau gitu berarti apa nih pesan? Ada nggak sih pesan dari Pak Kasur atau Bu Kasur yang selalu diingat dan nasihat
yang berharga untuk Kak Seto? Ya, nasihat itu sebenarnya persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh ibu saya kepada saya. Sederhana sekali. Dek, bilang gitu, Pak Hasur mengatakan gitu. Pokoknya apapun juga yang paling bisa melindungi kamu, artinya bisa membuat kamu terus bisa menapak tangga yang menuju ke arah keberhasilan nanti, adalah yang paling penting, jadilah orang yang baik. Itu saja. Jadi maksudnya ya kamu bergelar boleh, tapi misalnya nggak bergelar pun nggak apa-apa. Tapi kalau kamu baik dengan semua orang, jalannya akan lebih mudah. Gitu. Jadi semacam kemampuan bekerja sama, kemampuan menghargai teman, ya, kemampuan bergandeng tangan dan sebagainya, itu lebih penting. Ya, yang kemudian setelah itu saya catat lagi, apakah itu termasuk kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan sebagainya, karena kita juga butuh bantuan dari orang lain begitu. Jadi ya itu yang paling saya catat, sehingga ya saya mencoba untuk ya memegang salah satu juga anjuran beliau, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terasa kurang begitu. Jadi itu yang paling saya catat sampai sekarang. Dan ya saya mencoba untuk, ya kebetulan juga dunia saya adalah dunia anak-anak. Jadi dari mulai Presiden Soekarno, saya kenal bertemu beliau waktu umur 7 tahun waktu itu. Dan pernah berjabatan tangan dengan Bung Karno. Lalu setelah itu ya dengan Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, sampai Pak Jokowi, ya baik semuanya. Gitu. Karena yaitu yang penting selalu penuh persahabatan, termasuk dengan keluarga-keluarga beliau juga. Iya, iya betul. 1 musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu terasa kurang. Oke, jadi nggak pernah cukup untuk selalu berbuat baik dan memiliki teman sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak akan tahu kan siapa yang kita bantu, suatu saat nanti mungkin kita akan butuh bantuan dari mereka, atau mereka akan membantu kita atau anak cucu kita kan. Betul. Iya. Terima kasih sekali lagi Kak Seto sudah selalu berbagi ilmu. Terima kasih Miss Mary. Saya penggemar berat. Aduh. Kalau ada banyak ya kata-kata mutiara dan sebagainya. Jadi begitu menantu saya mengatakan diundang oleh Miss Mary, waduh, penuh rasa syukur sekali. No, saya terima kasih. Sama-sama, saya terima kasih Kak Seto, ini benar-benar kalau tadi Kak Seto mah sangat rendah hati ya bilang belajar penggemar berat, saya yang justru belajar banyak dari Kak Seto, karena seperti saya bilang sebagai orang tua itu ya kita harus terus belajar, karena anak terus bertumbuh dengan gayanya, dengan lingkungannya. Ya kita sebagai orang tua kita juga harus terus beradaptasi dan mengetahui cara belajar yang tepat, gimana sih cara mendidik anak, seperti apa sih gitu. Jadi mulai sekarang kayak setiap Sabtu saya juga akan ada sidang umum MPR di rumah. Iya, sama-sama. Sukses, salam juga buat anak-anaknya. Yes, buat Shalomita juga. Sekarang udah lulus, thank you. Dan buat kalian semua yang pengen tahu tentang belajar homeschooling di Kak Seto, bisa langsung aja kunjungin ke tempatnya. Gedungnya di sana, dan bisa ikut podcastnya Pak Kak Seto juga ya. Tadi katanya bikin podcast ya? Apa nih channel YouTube-nya? Sahabat Anak judulnya. Kak Seto Sahabat Anak. Oke, luar biasa. Thank you so much sekali lagi. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga apa yang dibagikan oleh Kak Seto hari ini pastinya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan menyerah, fight till the end and never give up. Thank you, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.